Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wassalim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 34, dan mungkin nanti kita sambung ayat berikutnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, kami telah katakan dengan nada perintah, lil malaikah, kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajjadu, maka semua malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, iblis enggan dan iblis menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis termasuk golongan hamba-hamba yang kafir. Di dalam ayat ini Allah berkisah bahwa dia pernah memerintahkan kepada malaikat untuk agar para malaikat ini sujud kepada Adam. Usjudu li Adam, bersujudlah kalian semua kepada Adam. Jikalau ayat ini kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam karena Adam dianggap lebih layak menjadi khalifah di bumi, karena Adam mampu menunjukkan nama-nama sekaligus fungsi dari setiap apa yang diberi nama itu oleh Allah. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Maka atas dasar ini Allah perintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam, wahai malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat? Fasajjadu, maka semua malaikat bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Aba wastakbaro, dia enggan dan dia menyombongkan diri. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Memang iblis Allah ciptakan lebih dahulu sebelum Allah menciptakan Adam. Iblis diciptakan oleh Allah dengan serentetan prestasi yang luar biasa. Iblis diciptakan oleh Allah, kemudian diletakkan di langit yang pertama. Ribuan tahun di langit yang pertama, iblis menyelenggarakan ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah letakkan iblis di langit yang kedua. Iblis menyelenggarakan ketaatan kepada Allah dengan rentang waktu yang lama sampai ribuan tahun. Demikian juga di langit yang ketiga, keempat, dan seterusnya
di masing-masing tempat itu ribuan tahun iblis menyelenggarakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis pernah dipercaya oleh Allah memegang kunci-kunci surga, sehingga iblis mendapatkan gelar Al-Harith. Bahkan iblis pernah menjadi pimpinan delegasi utusan Allah ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengusir jin-jin yang ada di muka bumi karena mereka berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Delegasi malaikat ini dipimpin oleh seorang hamba Allah namanya Ajazil, yang Ajazil ini tidak lain tidak bukan adalah iblis. Iblis ribuan tahun taat kepada Allah. Iblis pernah memegang kunci-kunci surga. Iblis pernah dipercaya oleh Allah memimpin delegasi malaikat. Iblis punya track record yang luar biasa. Maka ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, barusan Adam diciptakan, iblis langsung diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Padahal tidak nampak bagi iblis track record prestasi yang dimiliki oleh Adam, sehingga dia merasa tidak pantas untuk sujud kepada Adam, sebab dia lebih senior dibandingkan Adam, lebih banyak kebaikan dan prestasi penghambaannya dibandingkan Adam. Bangkit kesombongannya. Iblis lupa bahwa bukan Adam yang menghendaki dia bersujud kepadanya, tapi sujud kepada Adam adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Ketika iblis ternyata lebih memikirkan apa yang diperintahkan Allah, tapi dia tidak berpikir siapa yang telah memerintahkan kepadaku, maka iblis lebih memilih tidak menunaikan perintah, padahal itu perintah Allah, daripada dia bersujud kepada seseorang yang dia anggap remeh-temeh, yang dia anggap tidak lebih baik dibandingkan dia. Di ayat yang lain, ketika Allah bertanya, kenapa engkau wahai iblis enggan untuk melakukan apa yang aku perintahkan? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan dia. Ternyata kesombongan menjadi penghalang seorang hamba untuk taat kepada Tuhannya. Seringkali karena sifat sombong, sifat jumawa, sikap yang merasa lebih baik dibandingkan yang lain, akhirnya meremehkan dan tidak mau menunaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, betapa saat ini kita melihat banyak orang yang mempunyai kesombongan-kesombongan. Ada orang yang sombong, merasa lebih baik dan meremehkan pihak lain karena dia merasa lebih kaya. Yang ini disebut dengan kesombongan material. Ada orang yang merasa lebih baik, kemudian dia meremehkan orang lain karena dia merasa lebih pinter. Ini yang disebut dengan kesombongan intelektual. Ada orang yang meremehkan orang lain karena dia merasa lebih baik, karena dia merasa punya
status yang lebih tinggi, punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Yang ini disebut dengan kesombongan status sosial. Tapi ada yang lebih menjijikkan, yang lebih tidak pantas bagi seseorang untuk disombongkan, yaitu orang yang merasa lebih baik, lebih taat, lebih tinggi kualitas ibadah dan penghambaannya kepada Allah dibandingkan orang lain, kemudian dia meremehkan orang-orang di sekitarnya. Ini yang disebut dengan kesombongan spiritual. Iblis tidak meremehkan Adam karena merasa lebih kaya. Iblis meremehkan Adam bukan karena dia merasa lebih pintar. Iblis meremehkan Adam sehingga tidak pantas bagi dia menurut perasaannya untuk sujud kepada Adam karena dia lebih tinggi status sosialnya, tidak. Tapi sebagaimana yang dia katakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan dia. Saya lebih lama menyelenggarakan ketaatan kepada Allah. Saya lebih lama menghambakan diri kepada Allah. Saya adalah hamba yang sudah pernah mendapatkan kepercayaan kepada Allah. Sedang Adam barusan diciptakan, dia sangat junior, dia belum punya prestasi penghambaan dan ketaatan kepada Allah. Maka sorry, saya tidak mau sujud kepada Adam. Ini adalah kesombongan iblis. Maka jikalau ada orang merasa lebih baik karena dia adalah orang yang rajin beribadah, dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain, kemudian meremehkannya karena dia merasa lebih baik kualitas ibadah ritualnya, maka orang yang semacam ini tidak jauh beda, bahkan sama dengan apa yang ada pada iblis laknatullah alaih. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, ayat ini memberi pelajaran yang luar biasa kepada kita betapa kesombongan tidaklah pantas dimiliki seorang hamba apapun alasannya. Jikalau dia menyombongkan diri karena merasa lebih kaya, siapakah sebenarnya yang telah memberikan kekayaan? Jikalau seseorang menyombongkan diri karena lebih pintar, lebih berilmu, siapa sih sebenarnya yang telah memberikan ilmu kepada dia, yang telah menjadikan dia faham akan ilmu? Jikalau seseorang merasa lebih baik, kemudian menyombongkan diri karena punya status sosial yang lebih tinggi, siapa yang telah menjadikan semua itu? Siapakah yang telah menghendaki dia lahir di dalam lingkungan keluarga yang ningrat? Atau siapa yang telah mengangkat derajatnya sehingga dia punya prestis di tengah-tengah masyarakat? Itu semuanya karena Allah. Maka tidaklah pantas seseorang menyombongkan diri. Apalagi jikalau seseorang menyombongkan diri karena dia merasa lebih baik prestasi ibadahnya. Bukankah orang yang merasa lebih baik ini adalah dosa hati? Bukankah yang menjadikan dia punya semangat dan ghirah beribadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sebagai pelajaran bagi kita semua, dengan alasan apapun tidak pantas kita menyombongkan diri di hadapan makhluk. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kesombongan yang hakiki adalah batorul haq wa humdun nas, orang yang menolak kebenaran dan dia meremehkan kepada manusia yang lain.
Mudah-mudahan Allah menjaga kita sehingga kita tidak sampai terjerumus kepada kesombongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.